semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Naili Soraya dari kelas Psikologi 2B. Di sini aku akan membahas studi kasus dengan judul Etika Komunikasi Remaja Terhadap Orang Tua ditinjau dari sudut pandang psikologi perkembangan. Remaja dan orang tua merupakan dua generasi yang sering terhubung dan juga sering berbenturan. Tapi, apa jadinya jika komunikasi antar dua generasi ini benar-benar rusak? Nah, dalam video ini aku bakalan bahas studi kasus yang terjadi di Desa Blangpanyang, Lok Sumawe, Aceh. Nah, setelah dilakukan observasi di mana menunjukkan bahwa anak remaja di Desa Blangpanyang ini menunjukkan sikap yang jauh dari sopan santun saat mereka di luar rumah, bahkan saat mereka berbicara dengan orang tua. Menurut beberapa narasumber, setelah dilakukan wawancara, salah satunya ada bernama Zuhro, seorang ibu rumah tangga. Dia mengatakan kalau anak ini dimintai tolong malahan cuek. Bahkan ketika dinasehati, mereka malahan ngegas. Kemudian banyak remaja yang tidak lagi ikut pengajian rutin dan lebih memilih untuk bermain gadget sepanjang harinya. Lalu, mengapa sih hal ini tuh bisa terjadi? Menurut kepala desa dan hasil wawancara dengan narasumber lainnya, penyebab utamanya itu yang pertama ada kurangnya komunikasi dalam keluarganya. Kemudian ada pengaruh negatif dari teman sebaya dan dari lingkungan juga tentunya. Yang ketiga ada ketergantungan pada teknologi, misalnya kayak seharian bermain gadget. Kemudian yang keempat ada minimnya pendidikan etika dan agama yang diajarkan di keluarga atau di rumahnya. Intinya mereka ini tumbuh tetapi tidak sepenuhnya itu dibimbing. Dalam psikologi perkembangan, masa remaja disebut fase transisi, saat anak mencari identitas diri, tapi emosionalnya ini masih labil. Menurut Piaget, masa remaja ini mulai berpikir abstrak dan logis, tetapi tetap masih membutuhkan bimbingan moral agar mereka ini tidak salah arah. Jadi, apa solusinya? Komunikasi yang sehat harus dimulai dari rumah. Orang tua ini perlu hadir, bukan hanya memberikan aturan, tetapi juga mendengar, menjadi teladan, bukan hanya sebagai penceramah. Coba dengarkan opini dari anak-anaknya, kemudian ajak diskusi, bukan hanya memarahi anaknya jika berbuat salah. Yang seterusnya adalah bangun kedekatan sejak dini, kemudian libatkan dalam aktivitas yang positif. Dengan pendekatan yang tepat, remaja ini bisa membangun etika yang kuat, bukan hanya kepada orang tua, namun di dalam masyarakat juga. Remaja ini bukan musuh, mereka sedang tumbuh dan membutuhkan arah. Tapi kalau rumahnya sunyi dengan kasih dan teladan, maka remaja ini akan mencari tempat lain yang belum tentu tempatnya ini tepat. Etika tidak tumbuh sendiri, ia dibentuk, ditanam, dan dibimbing. Kalau kalian setuju bahwa etika itu harus dimulai dari rumah, jangan lupa beri komentar dan share video ini, dan jangan lupa like video ini juga. Terima kasih telah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.